Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zainuddin Olga bersama dengan kelompok 10 dengan Kanuril Afinul A'la. Di sini kami akan melakukan literatur review pengembangan dan implementasi teknologi mobile pada Android dan iOS. Untuk jurnal ke-1 yaitu dengan judul MACC Media Pembelajaran Kuret Online dengan judul MACC Inovasi Media Pembelajaran Akurat Online Berbasis Android, penulis dan tahun Sulastri dan Andayani tahun 2023. Dengan latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan pengembangan media pembelajaran akurat online di sekolah-sekolah kejuruan bidang akuntansi. Media pembelajaran yang ada sebelumnya seperti PowerPoint dan video YouTube memiliki banyak keterbatasan, di antaranya tidak dapat menggambarkan langkah pengguna software secara nyata, bergantung pada koneksi internet, menimbulkan gangguan fokus belajar akibat iklan dan konten yang tidak relevan. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan media pembelajaran Android untuk akurat online, menyediakan konten lengkap yang dapat diakses offline. Metodologi Research and Development R&D, model ADDIE atau Analysis Design Development, Implementasi dan Evaluasi. Kemudian subjek penelitian yaitu terdiri dari guru dan siswa SMK Akuntansi, 4 sekolah di Malang, ahli media dan materi terdiri dari dosen kelas 12 AKL sebagai pengguna terbatas. Tahapan penelitian terdiri dari analisis kebutuhan dan permasalahan, desain storyboard dan antarmuka, pengembangan aplikasi dan validasi ahli, implementasi uji coba terbatas. Hasil penelitian, validitas ahli media 100% sangat layak, validitas ahli materi 80% sangat layak, validitas pengguna yaitu 85% sangat layak. Jadi rata-rata validitas gabungan menjadi 90%. Penelitian ini menghasilkan fitur utama aplikasi MACC diantaranya fitur tujuan pembelajaran, materi dan tutorial video, latihan soal pengetahuan dan keterampilan berbasis konteks nyata, tips dan trik penggunaan akurat online dan metode offline sehingga bisa digunakan tanpa internet. Kelebihan, dapat diakses tanpa internet, konten lengkap, terdiri dari materi, latihan, dan video berserta tips, ringan dan mudah diinstal, desain antarmuka menjadi menarik. Kekurangannya yaitu hanya tersedia untuk Android, ukuran aplikasi cukup besar, belum mencakup materi tingkat lanjut. Kesimpulan, penelitian ini menghasilkan media pembelajaran akurat online berbasis Android, sisi yang layak pada hasil uji cobanya. Media SMK dalam pembelajaran akuntansi digital dengan akses mudah, interaktif, dan tanpa ketergantungan pada internet. Jurnal kedua yaitu Sistem Pemantauan Kesehatan dengan Fuji Mamdani. Dengan judul Implementasi Mode Fuji Mamdani pada Alat Kesehatan Kabel Berbasis Android dan iOS. Penulis Elisa Isami Putri, Adi Silvardiani, Lindawati, Yayu Latifah Husni, dan yang lainnya pada tahun 2002. Latar belakang, penelitian ini didasari oleh kemajuan teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time melalui Wireless Body Area Network atau WBAN. Untuk meningkatkan efisiensi, dikembangkan aplikasi Android dan iOS yang mampu menampilkan data kesehatan secara langsung serta mendiagnosis kondisi pasien otomatis menggunakan metode logika Fuji Mamdani. Tujuan penelitian yaitu merancang sistem pemantauan kesehatan berbasis WBAN, menerapkan metode Fuji Mamdani untuk diagnosis otomatis, mengurangi beban tenaga medis. Metodologi perancangan hardware menggunakan sensor dan juga hardware ESP8266 Arduino Nano. Pengembangan aplikasi dengan TuneCap IDE, implementasi logika Fuji Mamdani,
Subjek penelitian, sistem pemantauan kesehatan nirkabel, logika Fuji Mamdani, aplikasi mobile Android dan iOS. Tahapan penelitian terdiri dari perancangan dan pembuatan hardware, pengembangan aplikasi mobile, integrasi hardware dan software, implementasi Fuji Mamdani, pengujian dengan standar ISO 9126. Hasil penelitian yaitu aplikasi iCare berhasil diimplementasikan di Android dan iOS. Fungsionalitinya 100% untuk kedua platform. Efisiensi responnya 3-4 detik untuk Android dan 2-2,5 detik untuk iOS. Usability 87,7% untuk Android dan 93,5% untuk iOS. Kelebihan Android kompatibel dua platform yaitu Android dan iOS. Diagnosis otomatis mengurangi ketergantungan tenaga medis. Antarmuka user friendly dengan grafis history. Pengujian menggunakan standar internasional ISO 9126. Kekurangan yaitu aturan Fuji tidak dijelaskan secara detail. Jumlah responden penguji iOS lebih sedikit. Belum ada pengujian ketahanan hardware jangka panjang. Kesimpulannya yaitu penelitian ini berhasil mengintegrasikan WBAN, Fuji Mamdani, dan aplikasi mobile untuk pemantauan kesehatan real time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem layak digunakan dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam dunia medis. Untuk yang ketiga yaitu jurnal perbandingan keamanan Android versus iOS. Dengan judul Jurnal Perbandingan Sistem Keamanan pada Aplikasi Android dan iOS. Penulis yaitu Fadur Rahman Fatih Navintino, Muhammad Farhan Fahreza, Elkin Rilvani pada tahun 2025. Dengan latar belakang yaitu penelitian ini membahas perbandingan keamanan Android dan iOS, di mana Android lebih fleksibel namun rentan terhadap malware, sedangkan iOS lebih aman tapi membatasi inovasi. Tujuannya membantu pengembang dan pengguna memahami perbedaan keamanan kedua sistem operasi tersebut. Tujuan penelitian yaitu membandingkan sistem keamanan aplikasi pada Android dan iOS, menganalisis fitur keamanan, kerentanan, dan ancaman masing-masing. Metodologinya itu tinjauan literatur deskriptif komparatif, kemudian analisis sumber akademik berupa dari jurnal, konferensi, dokumentasi yang resmi, sumber penelitian, konsep keamanan sistem operasi Android dan iOS, fitur keamanan dan ketenangan platform. Tahap penelitian terdiri dari identifikasi masalah keamanan utama, pengumpulan data sumber ilmiah, analisis deskriptif fitur keamanan, analisis komparatif keunggulan dan kelemahan, penyusunan laporan hasil. Kemudian hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa Android memiliki fleksibilitas tinggi dengan fitur keamanan seperti Google Play Protect dan enkripsi, namun rentan terhadap serangan. iOS lebih aman berkat sistem tertutup, fitur sandboxing, dan autentikasi ganda, tetapi kurang fleksibel dan bergantung pada Apple. Secara keseluruhan, Android lebih rentan, sedangkan iOS lebih aman namun membatasi inovasi. Android keunggulan yaitu fleksibilitas tinggi dan open source. Kelemahan verifikasi aplikasi kurang ketat, fragmentasi sistem. Fitur utamanya terdiri dari Google Play Protect, enkripsi perangkat, dan autentikasi biometrik. Sedangkan untuk iOS, keunggulannya kontrol keamanan terpusat, sistemnya tertutup. Kelemahan kurang fleksibel, ketergantungan pada Apple. Fitur utama sandboxing, Face ID, Touch ID, enkripsi end-to-end. Untuk kelebihannya memberikan pemahaman menyeluruh mekanisme keamanan, referensi akademik yang sistematis, menggunakan sumber ilmiah terkini. Kekurangannya tidak melakukan uji teknis langsung. Pembahasan terbatas pada studi pustaka, tidak menganalisis dampak sosial atau perilaku pengguna. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya aman. Android lebih fleksibel, sedangkan iOS lebih kuat dalam keamanan, sehingga pemahaman keduanya penting untuk menjaga keamanan data pengguna. Untuk selanjutnya akan diteruskan dengan Kak Nuril. Baik, untuk selanjutnya jurnal keempat dengan judul iOS Application Development for Gereja Kristus Manado atau MyGKM dengan penulis William Ismail Tangka
dan kawan-kawan pada tahun 2023. Latar belakang dari penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi MyJKM versi iOS agar jemaat pengguna iPhone dapat mengakses informasi gereja seiring meningkatnya kebutuhan ibadah daring selama pandemi. Kemudian tujuan dari penelitian yang pertama mengembangkan aplikasi MyJKM berbasis iOS dengan fungsi setara versi Android, menyediakan media digital untuk akses informasi gereja, kemudian menguji performa dan stabilitas aplikasi. Next. Metodologi dari penelitian menggunakan Rapid Application Development, pengembangan dengan Swift dan Firebase, serta pengujian alpha dengan white box dan black box dan beta test flight. Subjek penelitian yaitu jemaat Gereja Kristus Manado dan pengguna berbagai perangkat iPhone. Tahapan dari penelitian yang pertama, analisis kebutuhan melalui diskusi dan studi literatur, desain antarmuka dan diagram use case, implementasi coding dengan Swift dan Firebase, kemudian pengujian alpha dan beta, serta distribusi. Hmm. Untuk selanjutnya, hasil dari penelitian, aplikasi berhasil dikembangkan dan berfungsi optimal di berbagai iPhone, CPU usage rendah 1%, FPS 24,9 dengan tampilan lancar, memori usage 1,2 GB, lebih besar dari versi Android, sedangkan uji beta 100% keberhasilan fitur, kepuasan pengguna 4,74/5. Aplikasi berhasil dipublikasi di App Store. Sedangkan kelebihan dari penelitian, pengembangan cepat dengan metode RAD, stabil dan responsif di berbagai perangkat, pengujian menyeluruh memastikan reliabilitas yang tinggi, serta fitur lengkap terintegrasi dalam satu aplikasi. Kekurangan dari penelitian, yang pertama konsumsi memori relatif besar, tidak ada analisis kuantitatif user experience, belum terintegrasi dengan pembayaran digital. Sedangkan kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi MyJKM berbasis iOS yang stabil, efisien, dan mudah digunakan, menunjukkan bahwa teknologi mobile dapat mendukung transformasi digital di pelayanan gereja. Next. Untuk selanjutnya, jurnal kelima dengan judul Preferensi Konsumen Terhadap OS Smartphone Android versus iOS dengan penulis Putri Anggraini dan Iwayan Gita Arsana yang terbit tahun 2022. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini adalah pesatnya perkembangan smartphone dan perbedaan karakteristik sistem operasi, di mana Android lebih terbuka dan inovatif, sedangkan iOS lebih eksklusif, dengan fenomena meningkatnya dominasi Android di pasar global. Perbedaan karakteristik Android open source versus iOS eksklusif mempengaruhi preferensi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh fitur OS terhadap minat konsumen, kemudian membandingkan preferensi konsumen terhadap Android dan iOS, serta menganalisis hubungan fitur smartphone dengan pemilihan merek. Next. Sedangkan metodologi dari penelitian yang pertama pendekatan kuantitatif dengan metode survei, kuesioner terhadap 100 responden mahasiswa di Denpasar, serta analisis data menggunakan SPSS 25 yang meliputi validitas, reliabilitas, regresi, dan Chi-square. Subjek dari penelitian yaitu mahasiswa pengguna smartphone Android versus dan iOS di kota Denpasar. Tahapan dari penelitian yang pertama studi pustaka dan penyusunan kerangka teori, perancangan kuesioner, pengumpulan data lapangan, analisis validasi dan reliabilitas, pengujian hipotesis dengan regresi dan Chi-square, serta penarikan kesimpulan. Next. Hasil dari penelitian ditemukan perbedaan preferensi signifikan antara pengguna Android dan iOS.
Android memiliki korelasi yang kuat, sedangkan iOS korelasi rendah dan tidak signifikan. Android berpengaruh positif terhadap preferensi, sedangkan iOS berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Kelebihan dari penelitian yaitu analisis empiris dengan pendekatan kuantitatif kuat, menggunakan analisis statistik lengkap, serta relevan dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen. Serta kekurangan dari penelitian yaitu ruang lingkup terbatas, hanya mahasiswa dan pasar, tidak memasukkan variabel lain secara mendalam, fokus hanya pada dua OS, tidak termasuk harmoni OS dan lain-lain. Kemudian kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa Android lebih disukai konsumen karena fleksibilitas, fitur luas, dan harga terjangkau. Sedangkan iOS diminati segmen kecil yang mengutamakan keamanan dan eksklusivitas. Analisis regresi dan uji T-square menegaskan bahwa sistem operasi berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen dengan Android mendominasi pilihan pasar. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.